Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gina Nur Afifah dari kelas MA20B4. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen resiko, yaitu mempresentasikan tentang resiko. Oke, yang pertama ada definisi resiko berdasarkan ISO 31000, yaitu efek dari ketidakpastian pada sasarannya. Efeknya itu adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan dapat berupa efek positif, negatif, ataupun keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Resiko biasanya dinyatakan dalam bentuk sumber resiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya dan kemungkinannya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip manajemen resiko. Prinsip adalah fondasi pengelolaan resiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Proses ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Ada 8 prinsip, antara lain yang pertama itu ada terintegrasi. Apa itu? Manajemen resiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Selanjutnya ada terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen resiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kemudian yang ketiga itu ada disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen resiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang keempat ada inklusif, keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan, kemungkinan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya yang kelima itu adalah dinamis. Dinamis adalah resiko yang dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dalam internal organisasi. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia, yaitu masukan manajemen resiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Kemudian ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen resiko pada setiap tingkat dan tahap. Yang terakhir itu ada perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu adalah manajemen resiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, pembahasan kita adalah kerangka kerja manajemen resiko. Tujuan kerangka kerja manajemen resiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen resiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada integrasi. Integrasi adalah manajemen resiko, bagian integral dari semua aktivitas organisasi, terintegrasi dalam organisasi yang berproses dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Kemudian yang kedua ada desain kerangka kerja untuk pengelolaan resiko. Desain pengelolaan resiko ini ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang pertama ada pemeriksaan konteks eksternal organisasi, faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, dan keuangan. Kemudian ada pemeriksaan konteks internal organisasi, yaitu visi, misi, dan nilai, tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Yang kedua ada penegakan komitmen manajemen resiko, yang bertujuan untuk mengelola resiko organisasi serta berkaitan dengan sasaran dan kebijakan lain. Yang ketiga ada penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Kemudian manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapannya sebaiknya memastikan bahwa kewenangan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen resiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapannya sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen resiko yang memadai. Organisasi juga sebaiknya mempertimbangkan kapabilitas dan keterbatasan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir adalah penyiapan komunikasi dan konsultasi.
Sebaiknya organisasi menetapkan pendekatan dan disetujui untuk komunikasi dan konsultasi guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektif manajemen resiko. Kemudian, yang ketiga adalah implementasi. Implementasi kerangka kerja yang berhasil memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Keempat, diperlukannya evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi ruang pengembangan atau perbaikan yang diperlukan terhadap kerangka kerja. Kemudian yang kelima adalah perbaikan. Selanjutnya adalah proses manajemen resiko. Apa aja sih proses dalam manajemen resiko itu? Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian atau sasaran organisasi. Yang kedua ada analisis resiko, yaitu berupa proses pengukuran resiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari resiko yang telah teridentifikasi, menganalisis resiko secara internal dan eksternal. Kemudian hasil pengukurannya berupa status resiko yang menunjukkan ukuran tingkat resiko pada peta resiko yang merupakan gambaran resiko dalam suatu peta. Kemudian yang ketiga ada evaluasi resiko, yaitu tahapan lain dalam penilaian resiko yang ditunjukkan untuk membandingkan hasil analisa resiko dengan kriteria resiko yang telah ditentukan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan resiko. Kemudian yang keempat ada pengendalian resiko atau mitigasi resiko, yang merupakan penanganan resiko yang berupa perencanaan atas mitigasi resiko-resiko untuk mendapatkan alternatif solusi sehingga penanganan resiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.